Nomor 1, perhatikan ketiga vektor berikut. Ketiga vektor tersebut digambarkan dalam penjumlahan dan pengurangan vektor seperti berikut. Nah, jadi ini kalau dia sesuai gambar yang di soal, berarti itu dia positif ya. Berarti ini positif. Kalau berlawanan berarti negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini. A-nya positif, A ke atas berarti ya. A ke atas, berarti ini yang A ya. Ini A ke atas. Kemudian B-nya negatif, berarti B-nya, ini kan soalnya ke bawah, berarti B-nya ke atas. Nah, ini benar ya. Kemudian C-nya berarti ke bawah, berarti dia pertama A dulu ya. A, B, kok C lagi? Seharusnya habis A, B, C lagi ya, bukan resultan. Berarti ini salah nih. Kemudian yang kedua, berarti R min A berarti ke bawah. Dari A dulu ya. Berarti A, habis itu min B. Min B ini B-nya ke bawah. Dia kan soalnya ke bawah, dia min. Ini salah ya. Terus yang ketiga, min A. Berarti dari A. Nah, ini baru benar ya. B-nya ke atas berarti karena min. Kemudian C. C-nya juga ke atas. Nah, ini benar ya. Ini baru resultan. Jadi A, B, C berlanjut gitu ya. Terus nomor 4. A, mana A? A duluan. Berarti A ke positif ya ke atas. B negatif. Nah, betul. C berarti ke min C. Min C. Nah, ini seharusnya min C itu dia itu kan ini kan dia ke bawah. Ini masih ke bawah dia ya. Berarti salah ya. Berarti yang benar itu jawabannya berarti hanya kalau ini persamaannya adalah ini A-nya betul, B-nya betul, C-nya ini loh salah. Terus resultannya juga salah nih. Seharusnya resultannya panahnya ke sini. Berarti gambar yang sesuai dengan operasi vektor ditunjukkan angka. Berarti yang betul 4 aja ya. Berarti F. 4 saja. Oke. Nah, kalau adik-adik punya apa? Punya jawaban yang lain, silakan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 2, Sandi mengikuti lomba lari maraton. Dia menempuh lintasan A, B, C, dan D seperti gambar berikut. Jika satu kotak mewakili 1 km, perpindahan yang dilakukan Sandi adalah, nah perpindahan, dia awalnya di sini kan geraknya, akhirnya di D. Kita hubungkan aja. Kita hubungkan aja garisnya perpindahan kan? Kan kita udah belajar poligon. Nah, berarti ini kan. Nah, berarti kita hitung, berarti koordinatnya ini X, bagian di sini X, nanti bagian dari sini sampai sini itu Y. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya 6, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Y-nya 8. Nah, perpindahannya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti jadinya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadinya itu 36 ditambah 64. Jadinya akar dari 100. Akar 100 itu adalah 10 km. Dah itu dia. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3, dua vektor memiliki titik tangkap yang sama. Diketahui besar kedua vektor, berarti diketahui jadinya vektor A sama dengan vektor B, yaitu 40 Newton. Dan resultan yang dihasilkan juga resultannya sama dengan 40 Newton. Sudutnya adalah, berarti yang ditanya itu sudutnya theta. Nah, berarti ini kita misalkan aja dulu dengan F ya. Tapi nggak apa-apa deh, masukin angka aja. Berarti ini kita mencari resultan. Ini kan karena dia berada pada titik tangkap yang sama, berarti ini vektor jajar genjang ya. Berarti A kuadrat, R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Berarti R-nya kan 40. Berarti akar A dikuadratkan berarti 40. Berarti ini ya. 1600 tambah 1600 ditambah 2 kali, berarti 40 kali 40, 1600. Nah, cos-nya itu yang mau kita cari kan, cos theta. Berarti ini jadinya 40 sama dengan akar, ini kalau dijumlahin adalah 3200, ya kan? Ditambah 3200 cos theta. Nah, supaya hilang akarnya, kita kuadratkan sisi kiri dan kanan. Nah, jadinya di sini ini 1600 sama dengan, ini habis akarnya berarti ya,
Berarti 3200 ditambah 3200 cos theta. Berarti ini pindah ruas, 1600 dikurang 3200 sama dengan 3200 cos theta. Nah, jadi ini karena dikurangin min 1600, pindah ruaskan 3200 sama dengan cos theta. Berarti ini jadinya min 1/2 ya, cos theta. Nah, theta yang hasilnya min setengah itu adalah 120 derajat. Jadi, cos yang hasilnya 120 itu ada cos 120 derajat adalah min setengah. Jadi, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4 di sini diketahui jumlah ini vektor ya. Di sini katanya jumlah nilai gaya sumbu X bernilai 0 jika berarti kita nilai X saja yang kita cari ya. Berarti sigma Fx saja ya. Nah, ini pertama kita jabarkan ini dulu. Ini adalah F3 cos ini F3 cos 37 ya. Terus nanti F2-nya karena yang ditanya hanya sumbu X ya, berarti yang kita cari sumbu X saja. Berarti ini F2 sin 37 ya, sin 37 karena dia kan kosong di sini ya. Ini bersih 37 di sini. Kemudian yang ini biru, yang ini yang F1-nya itu adalah F1 sin 53. Nah, berarti untuk kita cari sigma Fx aja itu adalah yang kanan dulu ya, F1 sin 53 dikurang, nah ini karena ke kiri berarti minus ya, dikurang F3 cos 37 dikurang F2 sin 37. Nah, F1-nya itu kan nilainya 40. Sin 53 itu adalah 4/5 dikurang F3-nya kan 10. Cos 37. Cos 37 itu adalah 4/5. Sin 37 kan 3/5 ya. Berarti cos 37 4/5. F2-nya 10. Sin 37 itu adalah 3/5. Berarti jadinya ini bisa dicoret, habis, ini sisa 8 ya. 8 kali 4, 32. Dikurang, nih coret-coret, nih 2. 8, coret-coret 2, kurang 6. Berarti jadinya 32 kurang 6 kurang 8 itu adalah 18. Nah, berarti sigma Fx-nya adalah 18. Nah, berarti supaya sigma Fx ini, sigma Fx-nya sama dengan 0, berarti kan kalau F2, F3 diganti 20 nggak ada hubungannya ya. Berarti menambahkan vektor 18 Newton ke arah sumbu X negatif. Nah, anggaplah di sini, ini kan totalnya 18. Jadi, kalau misalnya kita tambahin, sama dengan kita tambahin ke arah sumbu X negatif ke arah ke sini ya, ada faktor tambahin lagi di sini 18 ke kiri. Berarti ditambah ke kiri kan min berarti ya. Berarti baru hasilnya adalah 0. Sehingga jawabannya adalah yang D. Menambahkan vektor 18 Newton dengan arah sumbu X negatif. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, soal nomor 5, besar resultan kelima vektor tersebut adalah, berarti kita cari dulu yang di sumbu X. Di sumbu X itu dia ada ini F1, F2 ya, berarti yang ke kanan itu positif, ke kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Berarti yang di sumbu X saja dulu ya, berarti yang di sumbu X itu kan yang positif F1 ditambah F2, yang negatifnya berarti F3 ya, dikurang F3. Berarti F1-nya 5, F1-nya 23, 23 ditambah F2-nya 5 dikurang 16. Berarti jadinya 23 tambah 5, terus kurangin 16. Kurang 16 itu sama dengan 12, berarti 12. Nah, X-nya 12. Kemudian yang Y-nya berarti yang ke atas dulu kita buat ya, F4 dikurang F5. Berarti F4-nya 19 dikurang 14 sama dengan 5. Nah, jadi kalau resultannya berarti akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar X kuadratnya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti ini 144 ditambah 25.
sama dengan akar 169. Akar 169 itu adalah 13. Oke? Jadi jawabannya adalah yang E, 13. Nomor 6, sebuah benda dipengaruhi oleh dua buah gaya, F1 18 Newton dan F2 24. Perbandingan resultan gaya pada komponen X dan Y. Nah, kita cari F1X, berarti ini F1X, di sini ada F1Y ya. Berarti F1X itu adalah F1 cos 53, berarti 18 cos 53 itu adalah 0,8. Cos 53 0,6 ya Allah, ini sering kebalik-balik ya. Nah, jadi terus berarti 18 dikali 0,6 itu adalah 10,8. Terus F2X, F1 ya. F1Y-nya sama dengan F1 sin 53, berarti 18 kali sin 53 0,8, ya kan? Berarti 18 kali 0,8, 18 kali 0,8 itu adalah 14,4. 14,4. Nah, kemudian kita cari yang F2. Nah, F2 itu berarti di sini F2X, di sini ada F2Y ya. Nah, F2X itu berarti F2X. F2X itu berarti ini, apa namanya? Min ya. Min F2 cos 37. Berarti jadinya min F2-nya itu adalah 24, cos 37 itu adalah 0,8. Nah, berarti 24 kali 0,8 itu adalah 19,2. 19,2. Kemudian F2Y-nya itu adalah min ya. Kemudian F2Y-nya adalah F2 sin 37, berarti 24 kali 0,6. Berarti 24 kali 0,6 itu adalah 14,4. 14,4. Nah, terus kita cari resultannya ya. Berarti Rx dulu. Rx berarti F1X ditambah F2X. Berarti F1X-nya itu adalah 10,8 ditambah min 19,2. Itu adalah 10,8 ditambah dikurang 19,2. Itu adalah min 8,4. Min 8,4. Terus RY-nya sama dengan F1Y ditambah F2Y. Berarti 14,4 ditambah 14,4, yaitu 28,8. Nah, berarti kalau kita bandingkan, dia kan perbandingan resultan gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti Rx banding RY. Nah, ini berarti kita ambil arahnya, nilainya saja ya. 88,4 banding 28,8. Sama-sama kita kali 10 berarti 84 banding 288. Nah, itu kalau kita bagi 4, 84 dibagi 4 itu ada 21. Terus 288 dibagi 4, 288 dibagi 4 itu adalah 72. Ini masih bisa dibagi 3, itu 7. Nah, 72 dibagi 3 itu adalah 24. Nah, ini kan nggak bisa dibagi lagi. Berarti jawabannya 7 banding 24. D. Nomor 7, perhatikan ketiga vektor berikut. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah, nah, pertama kita cari F1. F1 itu bagiannya di sini F1X, dan di sini ada F1Y ya. Berarti kita cari F1 dulu, F1X dulu ya. F1X berarti F1 cos, berarti sudutnya adalah 60 ya. F1 cos 60. Berarti F1 12 cos 60 setengah. Setengah ya, berarti 6.
Kemudian F1Y-nya adalah F1 sin 60. Berarti F1-nya itu 12. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadinya 6 akar 3. Nah, terus F2-nya lagi ya. F2 berarti di sini ini F2X. Terus di sini ada F2Y. Nah, berarti F1X-nya adalah F2X, sorry, F2X. Berarti F2 sudutnya 30 ya, cos 30. Berarti F2-nya 8, cos 30 adalah setengah akar 3, yaitu 4 akar 3. Kemudian F2Y-nya sama dengan F2 sin 30. Berarti F2-nya itu adalah 8, sin 30 adalah setengah, berarti 4. Kemudian F3. F3 itu ini ya, berarti ini F3X. F3Y-nya negatif ya, F3Y. Berarti di sini F3X sama dengan F3 cos 30. Berarti F3-nya kan 6, cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti ini adalah 3 akar 3. Kemudian F3Y sama dengan min F3 sin 30. Berarti min 6. Min 6 sin 30 adalah setengah. Berarti adalah min 3. Nah, karena kita mau mencari yang ditanya itu adalah resultan, berarti kita cari dulu fx ya. Kalau fx saja berarti otomatis f1x ditambah f2x ditambah f3x. Berarti f1x-nya adalah 6, f2x-nya 4 akar 3, F3X-nya adalah 3 akar 3. Berarti jadinya 6 ditambah 7 akar 3. Nah, terus Fy-nya adalah F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Nah, F1Y-nya itu adalah 6 akar 3 ditambah 4 ditambah min 3. Ya kan? Berarti 6 akar 3 ditambah 1. Nah, ini kita cari aja misalnya 6. 7 kali akar 3 itu kan 7 dikali akar 3. Itu kan 12. Berarti jadinya ini kalau kita buat 6 ditambah 12,12. Itu hasilnya adalah sama dengan 18,12. Nah, kalau ini 6 dikali akar 3 itu adalah 10,4 ditambah 1, yaitu 11,4. Nah, berarti resultannya adalah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Berarti akar dari 18,12 dikuadratkan ditambah 11,4 dikuadratkan. Kan? Nah, berarti 18,2 dikuadratkan itu adalah akar 331,24 ditambah 11,4 dikali 11,4 dikali 11,4 itu adalah 129,96. Nah, ini kalau kita jumlahkan 331,24 itu adalah akar dari 461,2. Berarti akar 461,2 itu adalah 21,48. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 8, dua vektor F1 adalah 12 Newton. Berarti F1 sama dengan 12 Newton. F2 sama dengan 8 Newton. Mengapit sudut θ yaitu 60 derajat. Berarti itu resultan ya. Berarti F1 kurang F2. Nah, berarti ini pengurangan pada jajar genjang ya. Berarti R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 kali F1 kali F2 cos θ ya. Nah, jadinya itu adalah F1 dikuadratkan itu kan 12 dikuadratkan 144.
F2 dikuadratkan 64, dikurang 2 kali F1 kali F2, 12 kali 8 itu adalah 96. Berarti dia cos 60 kan, berarti cos 60. Cos 60 itu adalah setengah, coret-coret. Berarti ini akar 144 ditambah 64 itu adalah 208 ditambah 96. Berarti itu ditambah 96 sama dengan 304. 304. Jadi jawabannya yang E. Nomor 9, sebuah vektor gaya mempunyai persamaan berarti diketahui F sama dengan 4I ditambah 3J ditambah 4K dan mengalami perpindahan delta S atau S itu sama dengan 2I tambah 8J dikurang 5K. Usaha yang dirumuskan sebagai perkalian titik antara gaya dan perpindahan berarti W itu adalah perkalian titik F kali delta S. Besar usaha yang terjadi adalah berarti W-nya itu perkalian dot antara F kali delta S. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Berarti 4I ditambah 3J ditambah 4K. Ditambah 4K. Dikali delta S-nya 2I ditambah 8J itu dikurang 5K. Nah, ini kayak perkalian di matematika ya. Berarti ini apa namanya tuh? Kalau kita kalikan, ini I sama I saja berarti 1, jadinya kan 8. Terus ini ditambah 24, ditambah berarti min 20. Berarti ini sama dengan 8 ditambah 24. Jadi kan kalau di perkalian dot itu kan I kali I itu kan 1. J kali J itu sama dengan 1, K dikali K sama dengan 1. Jadi kalau misalnya, kok kali? I dot ya maksudnya. I dot I 1, J dot J 1, K dot K itu 1. Tapi kalau misalnya I cross J itu K dan seterusnya kan. Jadi atau I dot J itu sama dengan 0. Kalau misalnya dia perkali dot itu kalau dia beda dia 0 ya. Makanya kita ambil yang I sama I saja, oke? Jadinya dan J sama J dan K sama K gitu biar dia hilang I dan J-nya. Sehingga kalau ini dijumlahkan 8 tambah 24 dikurang 20 ini berarti 12 Joule. Nah, jawabannya C, 12 Joule. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Suatu vektor posisi dinyatakan dengan R diketahui min 3I ditambah 4J. Dan diberi gaya secara tegak lurus F sama dengan 7I. Jika momen gaya dirumuskan dengan perkalian silang antara, berarti momen gaya itu torsi ya, perkalian vektor posisi dan vektor gaya. Berarti R, perkalian silang R dan F. Berarti jadinya itu kita masukkan R-nya kan min 3I ditambah 4J cross 7I. Ya udah berarti kita kalikan satu-satu gitu ya. Nah, berarti jadinya di sini min 3I cross 7I. Ditambah 4J cross 7I. Cross 7I. Berarti jadinya ini min 3 kali 7. Ya, kita kelompokin ya. Jadinya I cross I ya. Sorry, ini kali ya, cross 3. Ini I cross I ditambah 4 kali 7 J cross I. Nah, ini kan jadinya min 21. Nah, sedangkan I kali I itu kan, ini, apa namanya, I kali I itu kan 0 kan? Kalau di cross ditambah ini 28, J di cross I itu adalah min K. Jadinya ini adalah 0 ditambah 2 min, berarti ini jadinya minus ya, min 28K.
Seharusnya jawabannya adalah min 28K. 28K nggak ada, berarti tidak ada jawaban ya. Oke. Mungkin kalau misalnya adik-adik punya jawaban yang lain, boleh komen di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut kakak sih ini jalannya gini ya, cuman nggak ada jawabannya di sini. Soal esai nomor 1, seorang anak berlari ke selatan. Kita buat dulu arah mata anginnya, utara, selatan, barat, timur. Berarti dia berlari ke selatan 10 meter. Berarti selatan ke bawah berarti ya. 10 meter. Berarti 10 meter. Lalu dia berbelok ke barat. Barat berarti ke sini sebesar 25 meter. Di sini ya. S2 sama dengan 25 meter. Dan berbelok ke selatan lagi sejauh 50 meter. Berarti lebih panjang. Nah, ini S3 sama dengan 50 meter. Tentukan perpindahan yang dilakukan anak tersebut dan gambarkan penyelesaiannya dengan metode poligon. Nah, ini udah metode poligon ini. Metode poligon. Berarti perpindahannya berarti yang ini ya kita gambar. Ini dengan ini kita gambar. Set. Nah, ini panahnya. Ini R. Oke. Nah, berarti perpindahannya itu R-nya adalah gini. Kalau kita gambar garis putus-putus. Nah, ini kan bentuknya segitiga gitu kan. Nah, jadi ini 25, berarti ini yang ini 10 tambah 50, berarti 60. Jadi ini R-nya, perpindahannya. Berarti R sama dengan sisi miring kan, 60 kuadrat tambah 25 kuadrat. Berarti jadinya 3600 ditambah 625. Berarti jadinya 3600 tambah 625. Itu adalah 4225. Berarti akar dari 4225 adalah 65. Nah, jadi perpindahannya adalah 65 ya. Jadi R itu adalah perpindahan. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada perhatikan gambar ketiga vektor berikut. Tentukan besar resultan dari ketiga vektor. Berarti yang ditanya R ya. Nah, berarti kita cari satu-satu dulu. Nah, jadi pertama itu F1. F1 itu kan berarti kalau kita jabarkan ke sini ada F1X, kemudian bagian ke sini ada F1Y. Nah, kita cari sini ya. F1 dulu. F1 itu ada F1X sama dengan F1 cos 60, karena ada sudut ya. Berarti F1-nya 10, cos 60 setengah sama dengan 5. Kemudian F1Y sama dengan F1 sin 60 karena dia kosong. Berarti 10 sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti 5 akar 3. Dah. Kemudian kita cari itu yang F2. F2 berarti ke sini negatif F2. Kemudian di sini ada F2Y ya. Ini F2X. F2X berarti F2 itu ada F2X berarti jadinya min F2 cos 30 berarti 16 min 16 cos 30 adalah setengah akar 3 sama dengan min 8 akar 3. Kemudian F2Y sama dengan dia positif ya karena ke atas berarti F2 sin 30 berarti F2-nya adalah 16 sin 30 adalah setengah sama dengan 8. Oke. Kemudian yang ini lagi. Ini berarti ini F3Y. Berarti ini adalah F3X. Berarti F3 ya. Berarti F3X sama dengan ini kosong ya. Berarti sin. Berarti F3 sin 30. F3-nya 18 sin 30 setengah berarti itu 9. Kemudian F3Y-nya sama dengan berarti ini ada sudut berarti cos ya. Min. Nah, karena dia ke bawah berarti min. Min. Nah, jadi ini min ya.
min F3 cos 30. Berarti jadinya 18 cos 30 adalah setengah akar 3. Minus ya. Berarti 9 akar 3. Min 9 akar 3. Nah, baru kita cari itu bagian yang X-nya saja. Yang X-nya saja berarti F1X ditambah F2X ditambah F3X. Berarti F1X-nya adalah 5 ditambah min 8 akar 3 ditambah F3X-nya 9. Itu sama dengan, berarti ini 14 dikurang 8 akar 3 ya. Y-nya itu berarti F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Nah, F1Y-nya itu 5 akar 3 ditambah F2Y 8 ditambah min 9 akar 3. Berarti ini 8. 5 akar 3 ditambah min 9 akar 3 berarti itu min 4 akar 3. Ya kan? Nah, berarti kalau resultannya berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini maksudnya Fx-nya saja ya, Fy. Jadinya ini Fx, Fy. Berarti jadinya, wow, ini kita cari di luar dulu deh. Nah, kita cari ya. Ini kan soalnya 14 8 akar 3 dikuadratkan itu kan sama dengan 14 kurang 8 akar 3 kali 14 kurang 8 akar 3. Jadinya ini dikali ini ke sini, terus ini ke sini kan. 14 kali 14 itu 196. 196, terus ini ke sini, berarti 14 kali 8, 14 kali 8 itu adalah 112 dikurang 112 akar 3 dikurang 112 akar 3 ditambah, berarti ini 64 kali 3 ya. 64 kali 3, 192. 192 berarti wow, 196 tambah 192 berarti tambah 192 itu adalah 388. 388 dikurang 224 akar 3. Nah, ini masalahnya kita selesaikan kayak gini aja lah ya. Kita cari kayak gini aja. Karena dia ini apa kan? Ribet ya kayak gini. Yaudah kayak gini aja deh kita cari. 14, 8 akar 3 itu 8 dikali akar 3 itu sama dengan 13,8. Ini 13. Berarti 14 dikurang 13,8. Berarti dikurang 14 sama dengan 0,14. 0,14 ya. Nggak usah kita cari pakai kayak gini. Kita selesaikan secara berkoma saja ya. 14 dikurang, tadi berapa? 13,8 itu adalah 0,14. Kalau ini 4 kali akar 3 itu adalah 6,9. 6,9 berarti 8 dikurang 6,9 dikurang 6,9 itu adalah 1,1. Nah, masukin sini aja ya. Berarti akar dari 0,14 dikuadratkan ditambah 1,1 dikuadratkan. Nah, ini jadinya 0,14 kali 0,14 itu adalah 0,0196 ditambah 1,1 kali 1,1. 1,21 berarti ditambah 0,0196 berarti akar 1,2296. Nah, akar 1,2296 adalah 1,108. Oke, nah ini angkanya ribet sekali ya. Nah, pokoknya intinya caranya kayak gitu, oke? Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dua vektor mengapit sudut 60 derajat, tentukan besar dan arah resultan. Nah, kita gambar ini dulu ya. Ini bentuknya supaya dia bentuk jajar genjang. Berarti ini resultan, nanti ini resultan. Terus ini alfa, alfanya adalah 60 derajat.
Terus ini nanti kita misalkan theta 1, ini kita misalkan theta 2 ya. Nah, berarti kita ditanyakan arah R dan arahnya. Nah, berarti kita cari R dulu. R resultannya pakai rumus R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos 60. Berarti F1 dikuadratkan itu F1-nya 2 ya, 4. Ditambah 4 dikuadratkan 16. 2 dikali 2 dikali 4 cos 60 setengah. Ini bisa dicoret. Habis, ini habis. Jadi ini tinggal ini jadinya kalau kita jumlahin 4 tambah 16, 2 kali 4 berarti 20, tambah 2 kali 4, 8. Jadinya akar 28. Akar 28 itu adalah 2 akar 7. 2 akar 7 ya. Nah, dapat resultannya 2 akar 7. Nah, untuk mencari arahnya, berarti bisa kita menggunakan persamaan sin alfa per resultan sama dengan sin theta 2 per ini ya, di depannya berarti per F1 sama dengan sin theta 1 per F2. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kan kita udah punya sin alfa. Nah, berarti sin alfa, sin 60, resultannya ada dapat 2 akar 7. Nah, sin theta, berarti bisa kita cari theta 2 per F1. F1-nya ada 2 kan? Nah, jadi ini boleh dicoret. Sin 60 kan setengah akar 3 per 2 akar 7 sama dengan sin theta 2 per 2. Jadi ini boleh dicoret ya. Habis. Jadi ini sin theta 2 sama dengan, ini kan artinya setengah akar 3 dikali 1 per, ini dibalikin ini kan 7 akar 7 per 1 dibalikin 1 per akar 7. Jadinya itu adalah akar 3 per 2 akar 7. Nah, sin theta 2. Berarti, nah ini berapa nih? Akar 3 per 2 akar 7. Nah, kita sederhanakan aja ya. Akar 3 dibagi. Nah, akar 3 itu kan sama dengan 1,73. Nah, 2 kali akar 7 itu 2 kali akar 7 itu adalah 5,3. 5,3 berarti 1,73 dibagi 5,3 itu adalah 0,32. 0,32. Nah, sekarang kita cari sin theta 2 yang nilainya 0,32. Nah, jadi sin yang nilainya 0,32 itu adalah sin 19 derajat. Jadi theta 2. Jadi arahnya itu adalah jadi 19 derajat ya. 19 derajat terhadap, berarti arahnya itu 19 derajat terhadap F2. Oke? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Seorang memindahkan benda dengan gaya F. Diketahui F sama dengan 6I ditambah 2J ditambah 3K. Sehingga benda tersebut mengalami perpindahan R sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 6K. Besar usaha yang dilakukan orang tersebut, W sama dengan 156 Joule. Apakah ini benar gitu ya? Usaha merupakan perkalian jumlah. Perkalian jumlah itu berarti perkalian dot ya. Berarti W sama dengan F dot R. Berarti F-nya 6I ditambah 2J ditambah 3K dikali dengan 2I ditambah 3J ditambah 6K. Nah, jadi kalau nanti I kali J, I dot J itu kan 0 hasilnya. Kalau dia berbeda itu 0 ya. Atau I dot apa? I dot K itu juga 0. Atau pokoknya kalau berbeda. Tapi kalau I dot I itu dia 1 ya. Berarti ini kita kalikan satu-satu dulu. Ini kali ini, sini.
Sini. Berarti ini otomatis yang ada nilainya 6 kali I aja ya. 6 kali ini. Berarti jadinya ini kali ini berarti jadinya 12, ya kan? Sedangkan ini kali ini 0, ini kali ini juga 0, karena I kali J, I dot J 0, I dot K 0. Kemudian ini lagi, ini 0, nah ini baru ada nilainya ya, berarti ditambah 6, ini 0 juga ya, J ketemu K. Kemudian ini lagi, ini 0, ini baru ada nilainya yaitu 18, tambah 18 ya. Berarti kalau kita jumlahkan itu adalah 36 Joule ya. Nah, berarti ini pernyataannya adalah salah. Yang benar tuh yang ini. Ini yang benarnya ya. Yang benarnya adalah 36 Joule. Oke?